Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan mereview web series dari Teladan Cinema dengan judul Sister Lillah. Nah, web series ini ditulis dan diproduseri oleh Kang Abai. Jadi ada 6 part atau 6 episode di web series Sister Lillah ini. Nah, web series ini menceritakan kisah persahabatan antara muslimah. Ada 5 orang yang diceritakan dalam web series ini, di mana mereka masing-masing memiliki visi, misi, dan cita-cita yang berbeda namun tujuannya itu sama, yaitu ingin menebarkan manfaat dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di episode yang pertama diceritakan tentang proses perkenalan di antara 5 orang sahabat ini. Kemudian ada 5 karakter pemeran utama yang perempuan. Tokohnya itu ada Rara, ada Mala, kemudian ada Siska, ada Dina, dan ada Mina. Jadi ada 5 tokoh muslimah yang berperan di web series ini. Kemudian ada 2 tokoh utama laki-laki dan ada beberapa tokoh pendukung. Nah, pokoknya singkatnya di episode yang pertama itu adalah perkenalan di antara masing-masing tokoh-tokoh muslimah yang ada di dalam suatu asrama. Jadi mereka berada di suatu asrama perempuan atau asrama muslimah. Nah, jadi di sana mereka bertemu, kemudian masing-masing dari mereka memiliki visi, misi yang berbeda tetapi tujuannya sama. Nah, kemudian di episode yang kedua ini muncul suatu permasalahan atau konflik dari tokoh Mala, di mana tokoh Mala ini dia sebelumnya itu masih menjalin hubungan atau masih berpacaran dengan satu laki-laki, namanya itu kalau tidak salah Dewa. Nah, jadi di episode kedua ini dia memutuskan hubungannya dengan si pria tersebut. Nah, jadi teman-temannya atau sahabat-sahabatnya yang 4 orang itu menasehati Mala karena apa yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan atau hal yang tidak benar. Nah, kemudian Mala memutuskan laki-laki tersebut dan belajar untuk mengikhlaskan. Jadi di episode 2 ini dengan judul Putuskan atau Ikhlaskan. Itu singkatnya untuk episode yang kedua. Kemudian episode yang ketiga, nah mulailah para muslimah-muslimah ini atau 5 tokoh ini mewujudkan mimpi-mimpi mereka atau melakukan planning-planning untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Nah, di masing-masing mereka ada yang bercita-cita menjadi ustazah, ada yang bercita-cita menjadi seorang inspirator atau motivator, ada yang bercita-cita menjadi entrepreneur, penulis, kemudian ada yang bercita-cita menjadi atlet olahraga nasional. Di episode ini juga mereka mengalami tantangan-tantangan dalam mewujudkan mimpi-mimpi mereka, cita-cita mereka, dan hal yang ingin mereka capai ke depannya. Kemudian lanjut ke episode yang kelima, di mana di sini menjelaskan cita-cinta muslimah. Nah, di episode kali ini mereka sudah perlahan menemukan mimpinya atau hal-hal yang ingin mereka capai baik di asrama tersebut maupun setelah mereka lulus di asrama tersebut. Jadi mereka sudah mencapai hal-hal yang ingin mereka lakukan, target-target mereka, mimpi-mimpi mereka sudah terwujud di episode kali ini. Kemudian di episode yang kelima malah kembali mendapatkan masalah karena di episode awal, yaitu episode 1 dan episode 2, malah ini kan ceritanya punya pacar, kemudian dia sudah memutuskan pacarnya, dan di episode yang kelima ini ternyata mantannya tersebut, karena sudah diputuskan di episode-episode awal, jadi mantannya tersebut hadir kembali, kemudian meminta Mala untuk balikan gitu, diajak untuk balikan.
Nah, tapi Mala menolak. Tapi di situ timbullah konflik di mana Mala difitnah berdua-duaan dengan laki-laki. Kemudian Mala di sini mendapatkan hukuman, dan kembali yang menguatkan sosok Mala di sini adalah 4 orang sahabatnya. Jadi peran sahabat sangat penting bagi Mala di video kali ini. Nah, tentunya ini juga berlaku bagi kita di dunia nyata. Kita sangat memerlukan sosok sahabat yang taat, yang bisa mengajak kita sampai ke surga, yang bisa mengoreksi hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak baik dari kita, kemudian mengajak kita untuk terus berbuat baik. Nah, kita lanjut ke episode yang terakhir, yaitu episode ke-6. Jadi di episode yang ke-6 ini, mereka sudah menemukan cita-cita mereka sudah mencapai cita-cita mereka. Nah, kemudian dari sisi cintanya seorang Mala, ternyata yang menjadi jodoh seorang Mala itu adalah sosok laki-laki yang dulu dia putuskan. Kemudian laki-laki tersebut memperbaiki diri dan baru datang kemudian meminta Mala untuk menjadi istrinya ketika dia sudah siap dan ketika dia sudah memperbaiki diri. Nah, sahabat-sahabatnya yang lain juga sudah menemukan jodohnya, sudah menemukan cintanya setelah mereka menemukan cita-citanya. Nah, jadi banyak sekali hal yang bisa kita ambil di web series ini, terutama bagi kita seorang muslimah. Nah, sebelumnya kita mungkin merasa takut untuk bermimpi, takut untuk mewujudkan mimpi karena kodrat kita sebagai seorang wanita. Padahal sebenarnya Islam sangat memuliakan wanita dan membebaskan kita untuk terus berekspresi, untuk menggali potensi diri, agar peran kita sebagai muslimah yang nantinya akan menjadi seorang ibu rumah tangga, sebagai rahim kehidupan, itu bisa terwujud secara maksimal karena kita sudah mengetahui apa potensi diri kita dan apa hal-hal yang harus kita gali agar kedepannya kita menjadi muslimah berdaya, muslimah yang memiliki jati diri dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Muslimah sama sekali tidak dikekang untuk berekspresi, untuk mengembangkan potensi diri, asalkan kita tetap berada pada kodrat kita, pada jalur yang benar, pada jalur yang memang sudah Allah tetapkan bagi kita. Dan tugas kita bukan mengungguli laki-laki, melainkan berjalan beriringan dan sama-sama saling menguatkan untuk mencapai ridhonya. Nah, jadi itu yang bisa saya ambil dari web series ini, di mana kita harus percaya pada kemampuan diri kita. Dan ada info menarik bagi teman-teman yang ingin mengembangkan potensi teman-teman atau skill dan hal yang bisa kita gali atau bakat kita yang mungkin kita belum ketahui. Jadi di video terakhir atau di episode terakhir ada info terkait dengan cara menjadi member Sister Lillah. Nah, mau menjadi muslimah penuh karya dan prestasi, mau punya sahabat dan grup mastermind muslimah yang di sini dijelaskan jika kita ingin mengembangkan potensi diri kita atau menggali bakat kita sehingga kita bisa memiliki karya dan menebar manfaat sebanyak-banyaknya, terutama bagi para muslimah-muslimah di luar sana. Di episode terakhir ada info menarik cara menjadi member Sister Lillah. Nah, untuk hal-hal yang bisa kita dapatkan, yang pertama, kita bisa belajar bagaimana cara mengoptimalkan potensi diri kita. Nanti akan ada pelatihan-pelatihan khusus muslimah. Kemudian kita akan mendapatkan sahabat-sahabat yang sevisi dan insya Allah sahabat dalam ketaatan. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi member of Sister Lillah. Nah, caranya ada di channel YouTube Teladan Cinema. Nonton episode yang terakhir atau episode 6. Di deskripsi ada format untuk daftar menjadi member of Sister Lillah. Jadi jangan lewatkan kesempatannya karena kita akan mendapatkan hal-hal yang positif. Kita wujudkan cita-cita dan cinta kita dengan cara yang Allah ridhoi. Muslimah berdaya, muslimah bisa. Oke teman-teman, mungkin sekian di video kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hal-hal yang bisa diambil hikmahnya.
Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan jangan lupa subscribe serta nonton video-video saya yang sebelumnya maupun video yang akan tayang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.